Perlu diingat, trik mudah jadi partisipan atau peserta Kartu Prakerja. Pemerintah sudah memutuskan sebanyak 200.000 orang sebagai peserta gelombang pertama program Kartu Prakerja. Seluruh peserta itu merupakan hasil seleksi dari 5.965.048 orang yang berhasil registrasi pada tanggal 11 sampai 16 April 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir, khususnya yang belum berhasil gabung pada program ini. Pasalnya, program ini masih menyisakan sekitar 30 gelombang atau batch lagi hingga akhir tahun. Bahkan kata Airlangga, program ini akan terus dibuka setiap tahunnya hingga periode terakhir Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Pak Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kartu Prakerja ini bukan program untuk hari ini saja, tapi ini program terus sampai 5 tahun ke depan, sehingga tentu siap masyarakat punya kesempatan untuk ikut di batch berikutnya, kata Airlangga dalam program blak-blakan yang tayang di detik.com, Jumat 17 April 2020. Airlangga pun membocorkan kisi-kisi bagi masyarakat yang ingin daftar dan diterima mudah menjadi peserta Kartu Prakerja. Perlu diketahui, kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI), harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal hingga pekerja yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kisi-kisi yang pertama, kata Airlangga, seluruh peserta harus memiliki motivasi yang kuat. Menurutnya, dalam proses registrasi nantinya para peserta mengisi kuesioner yang tujuannya untuk mengetahui motivasi calon peserta untuk mengikuti program ini. Kemarin, kami bertemu dengan salah satu yang terkena PHK karena dia punya motivasi malah membantu istrinya membuat kue, kemudian membuka akses dari pekerjaan sebelumnya untuk memperluas pasar. Jadi motivasi itu perlu dalam situasi seperti sekarang, jelasnya. Jadi siapapun bisa memperoleh fasilitas ini asal aktif, jadi kalau pasif ya nggak bisa, tambahnya. Kisi-kisi yang berikutnya adalah seorang korban PHK. Menurut Airlangga, dalam proses pengisian kuesioner adalah kolom yang mengonfirmasi calon peserta merupakan korban PHK atau bukan. Jika dijawab iya, maka peserta itu menjadi prioritas untuk mengikuti program Kartu Prakerja. Hanya saja, kata Airlangga, konfirmasi tersebut tidak boleh asal isi atau mengaku sebagai korban PHK demi menjadi peserta Kartu Prakerja. Sebab pemerintah akan memverifikasi kuesioner tersebut dengan database kependudukan atau Dukcapil di Kemendagri, data pokok kependidikan Dapodik di Kemendikbud, dan data terpadu sejahtera sosial DTKS di Kementerian Sosial. Sehingga akan mudah dilacak siapa yang benar-benar korban PHK atau bukan. Selanjutnya, Airlangga bilang proses pendaftaran harus dilakukan secara individu, sebab para calon peserta yang berhasil registrasi akan mengikuti tes umum yang nantinya kembali diverifikasi. Sehingga untuk menjadi peserta tidak bisa menitip, nggak bisa nitip, dan kedua tidak bisa cari joki, karena kami melihat salah satu untuk menghindari joki dengan ada kaitan motivasi, ungkap dia. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share.